Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang penilaian heuristik dan Waltrop. Di sini kami perwakilan dari kelompok 11, yang dimana saya sendiri Agung Resti Pujiawan, dan di sini ada teman-teman saya, ada Jejen, ada Yogi Saputra, dan ada Aswan. Oke, baik. Pada materi kali ini, di sini kita memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, di sini ada definisi dan konsep dasar tentang penilaian heuristik dan Waltrop. Yang kedua ada hasil dari penilaian heuristik dan Waltrop dalam desain antarmuka pengguna. Yang ketiga ada perbedaan antara penilaian heuristik dan Waltrop dalam menguji desain antarmuka pengguna. Dan yang terakhir di sini adalah metode yang tepat untuk menguji desain antarmuka pengguna. Baik, di sini materi pertama akan dibawakan oleh Jejen. Kepada Jejen, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya. Yang pertama yaitu definisi penilaian heuristik dan Waltrop. Penilaian heuristik dan Waltrop merupakan dua metode yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan dan kinerja suatu produk atau sistem. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dalam menggunakan produk atau sistem, namun terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan dan fokus evaluasi antarmuka pengguna. Selanjutnya yaitu konsep dasar penilaian heuristik. Penilaian heuristik dilakukan oleh satu orang penilai yang mengikuti seperangkat prinsip-prinsip heuristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi antarmuka pengguna suatu produk atau sistem. Prinsip-prinsip heuristik ini dirancang untuk membantu penilai mengevaluasi antarmuka pengguna yang fokus dan masalah-masalah umum seperti navigasi yang tidak jelas, struktur informasi yang buruk, atau kesalahan input pengguna. Kelebihan dari penilaian heuristik adalah metode ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien oleh satu orang penilai, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Jejen. Untuk materi selanjutnya, di sini akan dibawakan oleh Yogi Saputra. Kepada Saudara Yogi Saputra, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Berikutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Jejen. Kita lanjut. Sementara itu, walkthrough dilakukan oleh sekelompok orang yang berperan sebagai pengguna untuk meninjau desain suatu produk atau sistem dengan mengikuti alur tindakan tertentu seperti skenario pengguna. Kelompok ini kemudian memberikan masukan tentang potensi, masalah atau kesulitan yang ditemui dalam penggunaan produk atau sistem tersebut. Kelebihan dari walkthrough adalah metode ini melibatkan sekelompok orang yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih bervariasi, sehingga dapat mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang mungkin tidak terdeteksi oleh satu orang penilai. Slide berikutnya. Berikut hasil dari penilaian heuristik dalam walkthrough dalam desain antarmuka pengguna. Yang pertama, identifikasi masalah dan kesulitan dalam penggunaan produk. Yang kedua, peningkatan desain antarmuka pengguna. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna. Yang keempat, penghematan waktu dan biaya pengembangan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pengguna. Oke, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yogi.
Untuk materi terakhir di sini akan dibawakan oleh Saudara Aswan. Kepada Saudara Aswan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Perbedaan. Perbedaan antara penilaian heuristik dan Waldorf dalam menguji desain antarmuka pengguna terletak pada fokus evaluasi dan cara pelaksanaan. Namun, kedua metode ini dapat saling melengkapi dalam membantu pengembang dalam meningkatkan desain antarmuka pengguna yang lebih baik. Pengembang dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki desain antarmuka pengguna agar lebih efektif dan memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode yang tepat untuk mengunjungi desain antarmuka pengguna. Yang pertama, tujuan evaluasi. Kedua, karakteristik produk atau sistem. Ketiga, sumber daya yang tersedia. Keempat, ketersediaan pengguna. Dan yang terakhir, tingkat kekuatan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Aswan atas pemaparan materinya. Untuk kesimpulan dari materi yang telah dibawakan ialah penilaian heuristik dan Waldorf adalah metode evaluasi yang berguna untuk menguji desain antarmuka pengguna. Penilaian heuristik adalah metode evaluasi yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam desain antarmuka pengguna, sedangkan Waldorf melibatkan pengguna dalam evaluasi. Kedua metode evaluasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih lengkap dan akurat. Dalam memilih metode evaluasi yang tepat, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti tujuan evaluasi, sumber daya yang tersedia, karakteristik produk atau sistem, ketersediaan pengguna, dan tingkat keakuratan yang diinginkan. Pilihlah metode evaluasi yang sesuai dengan faktor-faktor tersebut untuk memperbaiki desain antarmuka pengguna agar lebih mudah digunakan dan memuaskan bagi pengguna. Mungkin itu saja dari kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.